Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Al-Haq dari Magister Manajemen USU, Maikulan 481. Saya akan memaparkan ide bisnis saya melalui model bisnis kanvas ini, yaitu keagenan dengan JNE. Latar belakang pendirian bisnis ini. Bisnis online semakin berkembang pesat di saat pandemi ini. Banyak orang memilih untuk berbelanja secara online untuk menghindari kontak fisik, karena kontak fisik secara langsung dapat berisiko tinggi tertular virus COVID-19. Bisnis online selain menghindari kontak fisik, langsung juga mempunyai harga-harga yang lebih murah dan promo-promo lebih menarik, seperti diskon di hari besar atau hari spesial lainnya. Di daerah Bandar Slamet, fasilitas kurir yang masih kurang di daerah Bandar Slamet, Kota Medan, membuat banyaknya terjadi antrian pengiriman barang di sana. Di sana hanya terdapat satu jasa pengiriman, yaitu JNT, yang jam operasionalnya adalah dari jam 8 hingga jam 4 sore. Setelah itu tidak ada lagi pengiriman barang, yang membuat banyak konsumen mengantri untuk mengirim barang, di mana barang-barang yang tidak dapat dikirim hari ini akan dikirim besoknya dan terjadi overload di gudangnya. Hal tersebut membuat saya yakin bahwa bisnis keagenan JNE ini akan berkembang di sana. Selain nama JNE yang sudah terkenal, juga JNE mempunyai fasilitas-fasilitas dan promo-promo menarik yang akan membuat pelanggan memilih bisnis ini. Selanjutnya adalah BMC atau Business Model Canvas. Business Model Canvas adalah bahasa yang sama untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis. Oswald dan Pickner mengatakan terdapat 9 blok bangunan yang ada di dalam Business Model Canvas. Baiklah, berikutlah saya buat bisnis saya ke dalam 9 blok Business Model Canvas yang tertera sebagai berikut ini. Yang pertama adalah consumer segment. Consumer segment merupakan hal terpenting dalam menjalankan aktivitas bisnis ini. Tanpa penetapan consumer segment, maka sebuah bisnis tidak bisa berjalan dengan baik. Consumer segment pada bisnis keagenan dengan JNE ini adalah konsumen yang memerlukan pengiriman barang atau para pelaku bisnis yang mengirim barangnya secara online. Produsen barang-barang online seperti penjual Tokopedia ataupun UMKM. Selanjutnya adalah instansi pemerintahan, seperti untuk mengirim berkas-berkas dokumen. Selanjutnya adalah value proposition. Value proposition adalah nilai yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Value proposition dalam bisnis ini adalah kecepatan pengiriman barang yang didukung dengan banyaknya armada dari JNE. Selanjutnya adalah keamanan barang dalam pengiriman dengan quality control yang baik. Selanjutnya adalah barang dapat dilacak dengan aplikasi ataupun websitenya. Itu mencakup seluruh kota Indonesia. Selanjutnya channel merupakan elemen perusahaan yang dapat memberikan informasi dan distribusi kepada konsumen. Channel-channel dalam bisnis ini adalah moda transportasi darat, laut maupun udara yang membantu dalam pengiriman. Selanjutnya ada kurir pengangkut yang mengangkut barang dari gudang ke lokasi tujuan. Selanjutnya adalah customer relationship. Customer relationship merupakan hubungan yang ingin dibangun perusahaan bersama segmen pelanggannya. Customer relationship pada bisnis ini adalah customer service, di mana pelanggan dapat langsung atau mengetahui lebih tentang JNE dan pengirimannya. Selanjutnya adalah call center dan live chat. Jadi pengguna dapat bertanya ataupun mengetahui informasi tentang JNE tanpa harus bertemu langsung, yaitu melalui call center dan live chat. Begitu juga dengan website dan sosial media. Selanjutnya adalah revenue stream. Revenue stream adalah penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan. Revenue stream dalam bisnisnya tentu ya hasil dari keuntungan dari setiap pengiriman barang yang terjadi. Selanjutnya adalah key research. Key research adalah sumber daya utama yang menggambarkan aset terpenting dalam perusahaan. Key research untuk membangun bisnis ini adalah bangunan ruko, inventaris kantor seperti meja, kursi, printer, komputer, perlengkapan gudang seperti box-box kayu, tempat persortiran barang, dan tentunya sumber daya manusia untuk menjalankan operasionalnya.
Key activities. Key activities adalah kegiatan yang wajib dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan value proposition yang ditawarkan. Jadi key activities ini itu adalah promosi tentang bagaimana JNE melakukan promosi tentang diskon harga, tentang fitur-fitur dari JNE seperti yakin esok sampai, pengiriman ekspres, ataupun pengiriman yang reguler. Memastikan barang sampai ke tempat dengan tujuan. JNE sangat berkomitmen untuk mengirimkan barang konsumen sesuai dengan waktu yang ditentukan. Memastikan tidak ada penundaan pengiriman barang. Tentunya JNE akan bekerja cepat agar barang-barang dapat langsung dikirim setelah diterima di gudang. Key partner adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama dengan tujuan optimization ataupun keuntungan. Partnernya adalah pelaku UMKM. Jadi kita bekerja sama dengan pelaku UMKM dalam pengiriman barang. Jadi jika ada orderan dari UMKM maka akan dikirim melalui JNE. Ataupun pelaku e-commerce seperti Tokopedia ataupun Bukalapak, ataupun pengguna jasa dari jual beli di Instagram. Ini adalah jasa kurir. Jasa kurir merupakan sesuatu yang harus sangat dijaga karena tanpa kurir tidak akan bisa melakukan pengiriman barang secara cepat waktu. Konstruktur merupakan hal-hal yang harus dikeluarkan dalam melakukan bisnis ini, seperti biaya sewa ruko, biaya karyawan dan kurir, pemilihan inventaris, dan biaya operasional tambahan. Sekian pemaparan bisnis model kanvas yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga berguna untuk kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.